di mana inovasi teknologi pasti ada tantangan juga di dalamnya. Kalau kita lihat begitu ya dari penerapan artificial intelligence yang mulai masif itu digunakan dan diadaptasi oleh masyarakat Indonesia, Anda melihat sebetulnya SDM kita sendiri dalam permasalahan keamanan data yang memang sangat-sangat vital. Anda melihatnya bagaimana? Apakah memang SDM kita di tengah disrupsi teknologi yang juga cukup masif, cukup bisa untuk membawa keamanan digital ini menjadi sesuatu yang penting dan bisa dikendalikan? Baik, jadi saya jawab dari dua sisi. Yang pertama PR bagi korporasi. Bagaimana perusahaan, apalagi sekarang dengan undang-undang PDP begitu ya, mesti memang memanage data dengan lebih hati-hati. Ini menjadi salah satu fokus kami juga di 4DG BUMN, khususnya di bidang 2. Jadi ada 5 bidang di 4DG BUMN. Bidang 2 ini terkait dengan governance, risk, and compliance. Yang fokusnya salah satunya adalah memastikan bagaimana menerapkan undang-undang PDP di BUMN-BUMN. Baik dari sisi policy maupun dari sisi implementasi teknologi. Memang keamanan data ini sesuatu yang terus-menerus berlangsung begitu ya. Kita nggak bisa bilang bahwa sekarang data kita 100% aman. Karena teknologi lagi-lagi akan terus berkembang tuh. Betul. Bisa jadi ada kemudian ke depan teknologi baru yang mengancam cyber security sehingga kita harus terus upgrade bagaimana sistem keamanan data kita. Nah ini menjadi fokus kami di sini. Dan tentunya bagaimana mengedukasi kemudian karyawan BUMN juga atau tim terkait untuk bisa terus menerapkan baik standar policy tadi maupun secara teknologi. Tapi yang kedua, posisi saya yang pengen saya sampaikan adalah dari sisi masyarakat juga. Karena kadang yang namanya keamanan data itu celahnya juga bisa datang dari manusia. Bahkan ada istilah bahwa human is the weakest link in the security. Jadi kalau kita melihat beberapa kasus yang ada misalnya phishing, itu kan sebenarnya masuk dari kelalaian atau kealpaan ketika user begitu ya. Wah ini ada sesuatu ya, link di WhatsApp atau di tempat lain, diklik kemudian ternyata masuk ke halaman website yang dia kira website yang resmi, ternyata nggak resmi gitu kan. Dia masukin username password di situ. Sehingga hal seperti itu harus kita edukasi bersama. Jadi PR-nya yang kedua ini barangkali menjadi PR bagi kita bersama nih, masyarakat umum, pemerintah untuk edukasi gitu ya, kepada masyarakat untuk bisa mengingatkan kepada masyarakat bahwa jangan lupa untuk selalu dalam menggunakan aplikasi ataupun hal di dalam digital atau teknologi untuk selalu aware akan keamanannya. Oke, apakah memang ada concern tersendiri juga atau dalam bentuk program begitu yang dilakukan oleh 4DG BUMN dalam mengedukasi masyarakat terkait keamanan data? Jadi secara umum kami juga banyak bekerja sama dengan pihak-pihak di luar BUMN seperti kampus, kemudian komunitas-komunitas startup di berbagai topik begitu ya, termasuk diantara terkait dengan keamanan ini. Jadi bagaimana apa yang kemudian tadi saya sampaikan, mengedukasi masyarakat itu juga menjadi salah satu topik yang sempat kita sampaikan juga. Oke, baik. Kalau tadi sudah melihat peluang dan juga kita sedikit melihat tantangan, selain keamanan data, Anda melihat ada tantangan apa lagi terkait khususnya kita sambungkan dengan transformasi digital di BUMN? Baik, jadi tadi saya sudah menyampaikan soal terkait dengan keamanan data. Sebelumnya kita banyak membahas soal talenta begitu ya. Yang ketiga barangkali terkait dengan edukasi pasar. Jadi bagaimana kita juga mengedukasi pasar bahwa AI ini ke depan juga punya potensi demikian loh begitu ya. Banyak orang yang belum paham, banyak orang yang masih merasa ini sepertinya tidak related dengan bisnis saya nih gitu ya. Padahal kalau saya melihat AI ini yang tadi saya sampaikan itu menyentuh di berbagai atau bahkan semua industri boleh saya bilang begitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini, otherwise kita yang akan ketinggalan. Karena pihak lain, kompetitor ataupun startup baru misalnya, bisa jadi kemudian memanfaatkan teknologi ini dan menjadi hal yang kemudian menghalangi atau menurunkan bisnis kita. Jadi kepada siapapun saya menyampaikan bahwa Anda nggak harus kemudian menjadi AI engineer ataupun AI data scientist dan semacamnya begitu ya. Tetapi apapun pekerjaan Anda, apapun bisnis Anda, rasanya AI akan bisa mengenhance bisnis ataupun pekerjaan Anda tadi. Jadi paling tidak, apakah Anda misalnya seorang dokter begitu ya, dokter yang dibantu oleh AI itu akan punya peluang yang lebih besar berhasil dibandingkan dengan dokter yang tidak mengerti AI. Ada istilah yang saya suka bahwa apakah AI ini akan menggantikan pekerjaan manusia? Dalam waktu dekat mungkin tidak. Tapi yang terjadi adalah orang yang mengerti AI akan menggantikan orang yang tidak mengerti AI. Oke, karena pada akhirnya teknologi memaksa untuk menggunakan hal itu begitu ya, manusia pun akan menggunakan itu. Kalau juga melihat talenta digital yang dimiliki oleh tanah air kita, seberapa optimis Anda, Mas Fajrin? Jadi kalau dari sisi jumlah, sebenarnya kita ini cukup banyak begitu ya. Di BUMN sebagai contoh, kami di 4DG juga sempat
data begitu ya, karena menjadi salah satu arahan ataupun target dari Pak Menteri BUMN begitu ya, sudah ada hampir 300.000 talenta BUMN yang memang memiliki kapabilitas digital. Ini angkanya itu kira-kira hampir 30% dari total karyawan BUMN. Jadi cukup signifikan. Tetapi masih banyak di antara 30% ini itu yang kalau dibilang levelnya ini masih junior lah, kira-kira seperti itu. Jadi barangkali dari sisi kuantitas secara umum sudah lumayan, tetapi yang perlu ditingkatkan adalah dari sisi kualitasnya. Jadi bagaimana kemudian kita bisa mengupgrade capability talenta ini, baik di BUMN maupun masyarakat umum begitu ya, untuk tidak hanya mengetahui atau memahami AI dari sisi kulitnya saja, tapi kalau bisa juga kemudian mendalami dan menjadi pakar di bidangnya itu. Makanya dalam beberapa perusahaan teknologi termasuk startup ada beberapa talenta senior itu yang memang masih harus hire dari luar negeri begitu. Kenapa? Karena di Indonesia belum ada talent tersebut, senior AI atau senior cyber security begitu ya. Sedangkan di startup tadi atau di perusahaan teknologi tadi membutuhkan. Nah ini yang menjadi PR kita bersama yang mudah-mudahan dalam waktu beberapa tahun ke depan bisa kita atasi juga. Oke, dalam beberapa tahun ke depan, andai kita ambil termin waktu yang lebih pasti, Anda melihat akan siap di berapa tahun ke depan, Mas Fajrin, terkait talenta digital yang sudah siap? Ya saya pikir mestinya kalau kita berbicara soal waktu begitu ya, dalam 5-10 tahun itu sangat mungkin. Hanya saja ini membutuhkan kolaborasi dari semua pihak. Dari mulai yang tataran paling bawah, bukan paling bawah ya, paling kita melihat sebagai entry point lah begitu ya, adalah teman-teman di kampus. Saya melihat cukup banyak kampus juga yang sudah mulai mengenalkan terkait dengan artificial intelligence begitu ya. Ada beberapa yang mengenalkan paling tidak menjadi mata kuliahnya begitu ya. Nah itu satu. Nah kemudian yang kedua adalah soal industrinya. Berarti kan harus bisa menampung juga gitu ya, bahwa oh ini para AI ini dan lain sebagainya. Jadi posisi-posisi yang sebelumnya belum terdefinisi juga harus mulai ada. Harus mulai kita pikirkan begitu ya. Karena kalau misalnya enggak, ya mungkin mereka akan kurang tertarik juga untuk masuk ke dalam bidang itu begitu kan. Nah problemnya adalah kadang-kadang industri atau perusahaan belum aware akan kebutuhan posisi tadi. Bahwa oh ternyata butuh ya posisi seperti misalnya ya data cleanser, data monitoring, dashboard monitoring dan lain sebagainya. Nah ini yang kembali lagi PR bagi perusahaan pada umumnya adalah harus selalu update dengan perkembangan teknologi supaya apa? Supaya role-role pekerjaannya pun itu bisa updated. Saya suka membayangkan atau menjelaskan kepada orang-orang analoginya 100 tahun lalu sebelum ditemukan mobil begitu ya, orang nggak kebayang ada pekerjaan namanya supir taksi. Nah dengan adanya AI ini, sangat mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya kita belum definisikan, belum kita bayangkan begitu kan. Nah ini kita harus ready dari sisi perusahaan untuk bisa menyiapkan role-role tadi, dan dari sisi katakanlah kampus ataupun pihak yang terkait untuk menyiapkan talenta untuk bisa nyambung dengan kebutuhan tadi.